Shalom, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Hamba tetap bersyukur, terima kasih atas pemeliharaan, perlindungan dan berkat-berkat-Mu sampai pada hari ini. Terima kasih. Sebentar kami rindu mendengarkan kebenaran firman. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kabarnya tentu luar biasa. Nah, pada hari ini kita akan membahas sebuah topik menjelang kedatangan Tuhan. Hal ini kita perlu mendapatkan perhatian. Sebab waktu Tuhan Yesus di dunia, Dia melakukan mujizat yang pertama itu tentang perkawinan di negeri Kana. Sebab pesta nikah itu kehabisan anggur. Yesus campur tangan, selesai. Anggur itu melambangkan sukacita. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kondisi rumah tangga kita. Nah, ini perlu diperhatikan saudara ya. Bagaimana kondisi rumah tangga kita. Di dalam kitab Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Pengkhotbah 4, 9 sampai 12 demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? 12 terakhir. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Nah, kita kan melihat bagian-bagian ini saudaraku. Tadi kita sudah baca di ayat yang ke-9, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ya. Romawi 1. Rumah tangga orang beriman seharusnya indah. Ya. Rumah tangga orang beriman seharusnya indah. Artinya begini saudara, ya. Indah itu ada suasana sorga, ada sukacita, ada kepuasan, ada kemenangan, dan berbuah-buah dalam Tuhan. Ya, haleluya. Sebab itu saudaraku, ya, kalau rumah tangga kita sudah seperti ini, rumah tangga kita ada sukacita, ada kepuasan, ada keindahan, ada kemenangan. Jangan masalah kecil, masalah sepele dibuat besar. Ya. Jadi ribut besar. Contoh mungkin begini saudara. Ya. Soal masak-memasak. Ya. Selera suami beda dengan selera istri. Nah, kalau tidak hati-hati, ini bisa terjadi pertengkaran, percekcokan, bahkan bisa membesar. Ya. Sebab itu Kidung Agung itu kitab percintaan antara Salomo dan Sulamit. Di dalamnya dijelaskan, tangkap bagiku rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur kami,
kebun anggur kami sedang berbunga. Jadi di kitab Kidung Agung diberitahu hal-hal yang kecil ini bisa merusak, ya, bisa merusak. Dan waktu suami mencari istri itu kan tidak mencari koki, tukang masak, tapi mencari pendamping hidup. Nah, tapi dalam hal ini bukan berarti si istri cuek, ya si istri perlu belajar memasak. Tapi itu bukan hal yang utama yang membuat rumah tangga jadi kehilangan anggur, kehilangan sukacita. Sangat-sangat sayang, saudaraku. Ya. Istri ya perlu belajar. Sekarang kalau mau belajar masak tuh banyak, ya. Nggak perlu kursus, tinggal buka Google, nah cari mau resep apa dan seterusnya. Dua orang dalam Tuhan itu dikatakan jauh lebih baik daripada satu orang. Tadi kita sudah baca kitab Pengkhotbah 4:9. Nah, pada waktu nikah, si pria sendiri, si wanita sendiri, waktu digabung menjadi suami istri, ya, disatukan di dalam pernikahan oleh gembala sidang, disatukan, diikat begitu, ya, dengan janji. Sebab itu apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau sampai berani menceraikan, itu artinya melanggar janji dia kepada Tuhan. Urusannya dengan Tuhan. Hebat. Sebab itu dicari akar permasalahan supaya tidak terjadi perceraian. Dicari akar permasalahan. Kalau tidak bisa diatasi, datang. Dari awal sudah datang pada pimpinannya menceritakan. Ya. Nah, kita mesti melihat rencana Allah. Ya, kalau boleh kita gambarkan seperti ini. Satu suami itu mungkin satu perahu. Istri satu perahu. Kalau digabung bukan dua perahu, tapi menjadi kapal yang besar. Kapasitasnya jadi gede, muatannya jadi banyak besar, dan seterusnya. Kok bisa? Coba kita melihatnya di dalam kitab Ulangan 32, Ulangan 32 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Jadi di sini dijelaskan satu bisa kalahkan 1.000. 2, kalau matematikanya kan 2 berarti ya 2.000. Ternyata tidak. 2 bisa berjatuh, wah kapasitasnya 10.000 mengalahkan. Luar biasa. Nah, ini perlu diperhatikan supaya ada kerjasama yang baik, supaya suami istri betul-betul menjadi satu. Jangan sampai mau tercerai, terpisah, gara-gara hal sepele, ya, gara-gara hal kecil buang. Di Kidung Agung 2 tadi saya katakan, Kidung Agung 2 ayat yang ke-15. Kidung Agung 2 ayat 15 dikatakan, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun anggur, kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Jadi saudaraku, Kidung Agung 2 jelas menceritakan, ya. Nah, Romawi 2, 2 teman bersekutu. 2 teman yang bersekutu dengan kasih Kristus, ini hanya teman, saudaraku, di dalam Kristus itu sudah indah. Sebab Kristus ada di tengah-tengahnya. Itu dijelaskan Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12. Nah,
Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12, ayat ini bukan hanya untuk suami istri, tetapi juga untuk setiap orang beriman. Kalau dia bisa bersekutu di dalam kekudusan, dalam kasih Kristus, maka kekuatannya menjadi ekstra lebih kuat, lebih luar biasa. Imamat 26 ayat 8 dikatakan 5 orang bersekutu bisa mengalahkan 100 orang. Wah, kekuatannya naik 20 kali lipat. 100 orang bersekutu, sebenarnya kalau 5 dapat mengalahkan 100 naik 20. Iya kan? Kalau 100 seharusnya naiknya 400. Tidak. 10.000. Haleluya. Imamat 26 ayat yang ke-8. Ya. Imamat 26 ayat yang ke-8. 5 orang di antaramu akan mengejar 100. Dan 100 orang di antaramu mengejar selaksa. 10.000. Bayangin, saudara. Nah, dimulai dulu dalam hal yang kecil. Teman, segereja, bersekutu. Suami istri, bersekutu. Nah, persekutuan seperti ini menjadi kuat, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Kalau mau bersekutu antara pria dan wanita, itu kita perlu punya pengertian firman Tuhan supaya tidak terjadi apa kata nenek. Nenek bilang itu berbahaya. Ya. Jadi harus kita punya prinsip yang jelas. 1 Timotius 5 ayat yang kedua. 1 Timotius 5 ayat yang kedua. Dikatakan perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Jadi biarpun tua masih bisa terbakar, saudara, masih bisa hot. Jadi kalau mau bersekutu, anggap dia sebagai ibu, otomatis cara berpikir, cara pandang kita sudah berbeda. Oh, ini ibu saya. Ya. Kalau kepada yang lebih muda, oh ini adik saya. Nah, dengan penuh kemurnian, sehabis-habis suci, ya, jangan dilanggar. Apalagi kalau pergi berduaan dengan alasan persekutuan, tidak boleh. Ya. Itu bukan jadi indah, justru jadi malapetaka. Jadi malapetaka. Sebab itu Tuhan memberikan 1 Timotius 5 ayat 2 supaya tidak ada dosa perzinahan atau dosa yang lain di antara umat Tuhan. Ya. Satu sisi Tuhan memberitahu umat Tuhan jangan menyendiri. Nah, ini perlu satu prinsip yang kuat, yang tegas dengan sehabis-habis suci, yaitu 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Ayat yang ketujuh. Ayat kelima boleh kita baca lebih dahulu. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita boleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi persekutuan, kalau ngerti batasan-batasan ini menjadi indah. Sebab itu kitab Mazmur mengatakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah eloknya kalau saudara seiman duduk di dalam satu kesatuan, maka urapan Tuhan turun, berkat Tuhan terjadi. Tapi syaratnya dalam terang. Jangan coba-coba memanipulasi dengan sikap
saya kan mau bersekutu, tapi ada maksud-maksud tersembunyi. Tuhan ngerti, Tuhan tahu, ya. Nah, kalau di antara sahabat-sahabat kita, sahabat dalam Kristus, ada persekutuan itu sangat indah. Lebih-lebih di dalam suami istri. Seharusnya ini jauh lebih indah karena setiap hari kumpul bersama terus, ya. Nah, maka rumah tangga seperti ini seharusnya itu menarik suasana surga turun. Nah, dalam hal ini memang kita perlu membangunnya, ya. Tidak tahu langsung jatuh dari surga, enggak. Perlu dibangun, perlu sebuah proses, ya. Proses. Haleluya. Nah, Tuhan mengharapkan sesudah nikah seharusnya suami istri di dalam Tuhan menjadi rumah tangga yang indah. Kalau makin jelek, ya, dan menderita, berarti itu ada yang salah. Adam berkata, Hawa ini dari tulang-tulangku, dari daging-dagingku. Nah, jadi diambil, dirobek, diproses. Begitu juga di dalam rumah tangga, kalau kita mau terobek, mau diproses satu dengan yang lain, maka rumah tangga itu diberkati. 3, Romawi 3, saling tolong menolong, ya. Saling tolong menolong. Kalau salah satu ada yang lemah, ada yang suam, ada yang jatuh, ya, ada yang tertipu oleh iblis. Nah, kita harus mau menolong, ya. Jangan sampai tidak terjadi tolong menolong, bahkan saling menyalahkan. Ini bereaksi salah, ya. Percayalah, saudaraku, kalau kita mau saling tolong menolong, sekalipun satu sudah gugur, suam, yang satu bisa bertahan, bisa kuat, karena Kristus ada di dalam hidupnya, ya. Jangan jalan sendiri. Memang kalau suaminya lemah, istrinya maju, atau istrinya lemah, suaminya maju, memang berat, saudara. Kalau seorang diri jauh lebih berat, tetapi itu tidak lama. Percayalah bahwa Tuhan sanggup, ya. Tuhan sanggup mempersatukan kembali. Apa yang Tuhan sendiri mengatakan, aku mempersatukan dan aku membenci perceraian, berarti kalau dua-dua mau datang kepada Tuhan, selesai. Ya, akhirnya jadi indah, akhirnya jadi tumbuh bersama, karena mau saling tolong menolong, bukan menyalahkan. Gara-gara kamu, gara-gara ini, dan seterusnya. Itu bukan menyelesaikan, tapi membuat tambah runyam, ya. Tambah pelik, saudara. Tambah sulit rumah tangga seperti itu, karena mulai ada api yang membara. Mulai awalnya kecil, dibiarkan membara. Lebih sulit dan lebih kompleks. Banyak yang jadi korban. Kalau api kecil gampang dibunuh, gampang dimatikan. Tapi kalau api itu sudah besar, sekalipun bisa dimatikan, tapi kerusakannya juga besar. Sebab itu dari awal kita mesti sadar, kita disatukan untuk saling tolong menolong, ya. Jadi penolong yang sepadan. Haleluya. 4, kesucian hidup nikah. Nah, ini perlu diperhatikan, saudaraku. Di dalam dunia kita sudah sering mendengar, bahkan mungkin
pernah melihat, menyaksikan kerusakan rumah tangga karena dosa-dosa perzinahan. Salah satu tidak setia, diam-diam main gila, yang satunya juga, dan terjadi kerusakan. Kalau kesucian tidak dijaga, perhatikan, Kristus tidak bisa mengikat dua orang ini menjadi satu tanpa kesucian. Berarti tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Sebab itu dikatakan satu tali gampang, dua tali lebih sulit, tiga tali tidak mungkin bisa putus. Ya, tidak mungkin bisa putus. Nah, perhatikan dalam rumah tangga, Tuhan memberikan rambu-rambu ini supaya kita waspada. Ya, karena rumah tangga ini sangat rawan diganggu, sangat rawan jatuh dengan berbagai macam alasan. Nggak cocok. Sudah nggak cocok lagi. Aneh, saudaraku. Nggak cocok saja anaknya 2, anaknya 3. Kalau cocok, anaknya bisa 1 dosen. Nah, itu hanya alasan-alasan yang dicari supaya bisa pisah. Jangan berpikir kalau rumah tangga itu pisah lebih aman, lebih enak. Justru lebih pahit. Justru lebih celaka. Dan satu kali kalau tidak bertobat, dia terpisah dengan pernikahan anak domba Allah, yaitu dengan Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai pecah. Nah, Tuhan memberitahu hidup nikah ini harus dijaga di dalam Ibrani 13 ayat yang keempat, dikatakan demikian, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Jadi saudaraku, jelas ya, Tuhan lewat firman-Nya memberitahu tempat tidur jangan jadi najis. Bukan artinya tempat tidur tidak boleh kotor dan lain sebagainya, ya perlu dirawat, dijaga. Tapi yang lebih penting, waktu di tempat tidur itu biasanya suami istri. Yang membuat najis itu pikiran. Ya. Betul yang dihadapi adalah istri atau suami, tapi di dalam pikirannya banyak hal-hal yang lain. Mungkin wanita lain yang kebayang, mungkin suami lain yang kebayang, dan seterusnya. Ini yang membuat pernikahan itu jadi najis. Ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga. Ini harus diperhatikan baik-baik. Jangan coba-coba. Betul di tempat tidur hanya berdua, tapi pikirannya, lamunannya kemana-mana. Ini Tuhan tahu. Nah, segala macam dosa, bukan hanya dosa perzinahan, tapi dosa-dosa lain membuat Roh Kudus tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja. Saya ambil contoh begini, kalau orang itu sombong, pasti direndahkan. Kalau orang itu benci, pasti dilawan Tuhan. Sebab itu semua perbuatan-perbuatan yang gelap, iri, ya, dan seterusnya. Perhatikan baik-baik, kalau hidup rohani kita mau kuat, mau diberkati Tuhan, baik dalam rumah tangga kita, jangan beri tempat atau jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis selamanya tidak pernah memberikan yang terbaik. Pak, saya terima Pak, ini yang terbaik. Ingat, setan bisa menyamar seperti malaikat terang. Sepertinya memberi berkat, tapi pada akhirnya justru mencelakakan. Romawi 5. Selalu bersama-sama, ya. Seberapa banyak memungkinkan suami istri selalu bersama-sama, ya.
Berdua itu jauh lebih indah, jauh lebih kuat. Sebab ada tali yang ketiga. Kecuali karena tugas pekerjaan. Ya. Kecuali karena tugas pekerjaan, ya mau tidak mau. Kadang-kadang terpisah sehari, tapi kalau sering, karena tugas pekerjaan sering terpisah sampai 1 bulan, ya lebih baik berdoa, minta kepada Tuhan supaya dapat pekerjaan yang tidak membuat terpisah. Selalu bisa bersama-sama. Ya. Jadi kalau 1 bulan, apalagi 2 bulan terpisah, itu sangat-sangat rawan dan sangat berbahaya. Ya. Nah, istimewa dalam masa pandemi seperti ini, banyak orang kerja di rumah, kebersamaan sering terjadi, banyak terjadi, dan nikmatilah bersama dengan Tuhan. Itu indah. Ya. Tadi saya sudah katakan, perlu diperhatikan, biasanya bersama bisa timbul gesekan. Ya. Nah, hal-hal yang kecil tadi saya sudah baca Kidung Agung 2 ayat 15, jangan dibiarkan, jangan ditumpuk. Kalau ketidakcocokan, gesekan itu dibiarkan ditumpuk, itu namanya bom waktu. Yang sewaktu-waktu bisa meledak dan menghancurkan rumah tangga itu. Jangan ditumpuk, ya. Jangan disimpan. Nah, satu contoh begini. Kalau kita menyimpan kesalahan suami atau kesalahan istri, ambil kentang, ya, dikantongin terus, taruh di saku, lama-lama busuk, jangan dibuang, terus di bak saku, berbau nggak? Bau nggak enak, ribet juga sudah, ribet. Contoh lain lagi, kalau suami istri ada selisih paham, ambil air segelas, pegang, angkat begini. 1 menit kuat, 2 menit kuat, 1 jam sudah mulai letih. 5 jam sudah nggak kuat. Begitu juga perselisihan yang dimulai dari kecil segera diselesaikan. Jadi tidak ada beban yang diangkat. Tidak ada beban yang diangkat. Nah, di sini perlu belajar saling mengampuni. Kalau kita berkata kita cinta Tuhan Yesus, tapi kita tidak cinta suami atau tidak cinta istri, itu namanya pembohong. Ya. Suami istri harus bisa saling menasehati. Oh, gampang. Kalau menasehati itu lebih mudah daripada terima dinasehati. Nah, kalau menasehati itu jauh lebih mudah. Tapi kalau dinasehati belum tentu bisa terima. Belum tentu bisa terima. Sebab itu bisa menasehati, bisa dinasehati. Nah, kalau dinasehati, biar isi nasihat itu atau teguran itu yang membangun. Jangan terus memojokkan. Coba kita lihat di dalam kitab Roma 15 ayat yang pertama. Kita yang kuat, suami atau istri, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Jadi kita yang kuat, baik itu suami istri, baik itu teman, persekutuan dan lain sebagainya, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ya. Perlu diperhatikan hal ini saudaraku. Ya. Jadi saling menasehati, kalau saling menyalahkan gampang. Tapi akibatnya ribut. Bisa-bisa terjadi perang. Bisa-bisa terdengar dengan tetangga. Ada piring terbang, pecah, dan seterusnya. Di dalam kebersamaan kita jangan melupakan Tuhan.
dua masuk lagi satu tali yaitu Kristus, maka tidak akan bisa putus. Haleluya. 6. Juga saling mengisi. Maksudnya sehingga lebih lengkap. Kita lihat kekurangan kita nggak mampu. Kita lihat kekurangan orang, apalagi istri, lebih mampu. Sebaliknya istri juga melihat kekurangannya sendiri tidak mampu. Justru melihat kekurangan suami lebih mampu. Nah, di sini sehingga saling melengkapi dan bisa berhasil kalau saling mengisi. Kekurangan si istri apa diisi, kekurangan si suami apa diisi, dan saling melengkapi dalam hal apapun, ya. Jangan mengecilkan atau menghina kekurangan yang satunya, kekurangan suami atau istri. Memang kamu ini bodoh, memang kamu ini tell me. Wah, kata-kata seperti itu jangan dikeluarkan. Nah, beri nasihat supaya bisa membangun. Nah, nasihat yang baik itu bersumber dari firman Tuhan. Coba kita lihat Galatia 6 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, di sini dikatakan maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan marah-marah, tidak, dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Haleluya. Jadi kita perlu belajar saling mengisi. Juga dalam kesusahan. Harus mau mikul bersama, ditanggung bersama, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, ya. Baik dalam kesulitan jasmani, baik juga dalam kesulitan rohani. Ada orang yang mengalami kesulitan rohani, waduh, susah Pak, istri saya, aduh susah kalau diajak ke gereja, susah kalau begini, susah Pak, dan seterusnya, ya. Jangan kita, saudaraku, melemahkan. Tapi kita harus berkata, aku dan seisi rumah tanggaku, aku beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau ada yang mundur, pikul bersama, didoakan, didorong, dinasehati, diangkat. Tadi Galatia 6 ayat 1 dan 2, bertolong-tolongan menanggung beban. Jangan pada waktu senang, bersama-sama, tapi waktu susah pun perlu bersama-sama. Dalam hal jasmani, waktu diberkati selalu bersama, tapi waktu mengalami kehancuran dalam pekerjaan, jangan ditinggal. Pikul bersama, angkat bersama, dukung bersama. Peran suami, peran istri itu sangat penting untuk membangun bisnis kita. Ya. Orang dunia mengatakan di balik suami yang tangguh, di balik suami yang berhasil, pasti ada istri yang hebat. Itu orang dunia berkata begitu. Ya, pasti ada. Nah, bangun bersama. Dalam perkara jasmani kalau mengalami penurunan, saudaraku, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan kita, ayo pikul bersama. Dua orang sepakat di dunia ini minta apa saja, maka Tuhan memberikan. Suami istri kalau sepakat berdoa, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti menyelesaikan. Ya. Jangan membiarkan keadaan yang tidak seimbang dalam hal jasmani, juga dalam hal rohani. Mungkin dalam hal jasmani, istri perlu tahu apa sih kerjaan suaminya. Suami juga perlu tahu apa sih kerjaan istrinya.
perlu tahu. Jangan, enggak, suamiku kerja, ya sudah kerja. Pasti gak. Tahu-tahu, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Tahu-tahu berdagang barang-barang yang dilarang oleh pemerintah, akhirnya ketangkap. Perlu tahu. Suami perlu tahu kerjaan istri, istri perlu tahu kerjaan suami. Sehingga saling mengisi. Kalau tahu bahwa pekerjaan suaminya nggak benar, dinasehati. Jangan sampai ditangkap polisi, sudah terlambat. Dinasehati, stop. Itu pekerjaan yang tidak bagus, tidak baik, dilarang pemerintah, stop. Nah, mungkin salah satu pekerjaan, saya ambil gampangnya ya, ngoplos gas. Nah, dari gas 3 kilo dimasukkan ke tabung gas yang 12 kilo. Wah, untung banyak. Itu ilegal, saudara. Itu tidak diperkenan oleh pemerintah. Juga Tuhan tidak berkenan dengan cara-cara gelap seperti itu. Main gelap seperti itu. Jangan, saudara ya. Dalam hal jasmani, juga dalam hal-hal rohani. Jangan hanya suami yang maju, suami pelayanan, suami bergairah, istrinya diam, istrinya di rumah, istrinya tidak ada pelayanan apa-apa, doa tidak, baca firman Tuhan. Nah, ini tidak boleh. Ini namanya tidak seimbang. Harus saling mengisi. Ya. Suami lihat, loh, istriku kok nggak pernah berdoa, istriku kok nggak pernah baca firman Tuhan, istriku kok nggak pelayanan. Nah, dinasehati supaya dua-dua bertumbuh menjadi indah. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan, maka kalau suami minta tolong Tuhan, Roh Kudus campur tangan, dua-dua bergairah, dua-dua bertumbuh, dua-dua menjadi indah. Haleluya. Haleluya. Ya, tujuan hidup Romawi 7. Nah, ini harus jelas, saudara ya. Tujuan hidup harus jelas, ya. Masing-masing kita jangan ya apa kata suami, ya apa kata istri, nggak boleh. Masing-masing harus mempunyai tujuan hidup yang betul, tapi di dalam satu rumah tangga hanya ada satu nakoda. Jangan dua nakoda. Saya beri contoh begini. Satu kapal, kalau satu nakoda, aman. Istri boleh memberi nasihat, tapi jangan memegang kemudi sendiri. Jadi berabe. Suami jadi nakoda kapal, istri mendampingi. Begitu juga dalam rumah tangga. Rumah tangga harus masing-masing mempunyai tujuan hidup yang betul. Apa tujuannya? Sama-sama bertumbuh menjadi seperti Kristus. Maka mereka, kalau dua ini suami istri punya tujuan yang betul, maka suami istri bisa meraih anak-anak. Coba kita lihat Yosua 24. Yosua 24 ayat yang ke-15. Apa perkataan Yosua? Dikatakan demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tadi dikatakan aku, ya, saudara perhatikan. Tetapi aku dan seisi rumahku, terus dikatakan kami. Semuanya diajak, semuanya harus ikut beribadah kepada Tuhan. Tapi yang pegang peranan itu suami istri. Kalau suami istri tujuan hidupnya betul, dia gampang meraih seisi rumah tangga dibawa kepada Tuhan. Ya. Nah, di sini kita melihat saling melayani, seluruh keluarga akan bertumbuh
mutunya akan menjadi indah, menumbuhkan mutu mereka masing-masing. Memang tidak semudah apa yang kita ucapkan. Mungkin kita sudah mengajak anak kita sudah mengajak istri kita sudah mengajak suami kita, tapi mereka terus berdalih, banyak alasan. Di sini kita diolah menjadi sabar, iman kita makin bertumbuh, kita punya keyakinan, aku dan seisi rumahku, aku beribadah kepada Tuhan. Kalau satu orang selamat, maka seisi rumahnya pasti selamat. Nah, di sini imannya tumbuh, mutunya bertumbuh. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. 2 Timotius 2 ayat yang ke-20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Haleluya. Ya. Nah, setiap orang, termasuk suami istri, yang mau melakukan kehendak Tuhan, pasti diberi banyak rezeki. Rezeki jasmani dan rezeki rohani. Dan buah itu yang didapatkan, hasil persekutuan itu, buahnya itu mempermuliakan Bapa di surga. Yohanes 15, kita melihat saudaraku, Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi jelas saudaraku, ya. Kalau tujuan hidup kita betul, kita tinggal di dalam Tuhan, sebab dikatakan di luar Tuhan kita tidak dapat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Tuhan suami istri dan seluruh keluarga akan berbuah. Ini rezeki. Rezeki jasmani dan rezeki rohani, ya. Dan hasilnya buah itu mempermuliakan Bapa di surga. Nah, sebab itu baik setiap kita, ya, saling mengingatkan. Sebab manusia ini pada dasarnya sering lupa, sering lupa. Sebab itu kita perlu mengingatkan bahwa tujuan hidup kita bukan hanya hal-hal yang fana saja. Yang fana ini penting, perlu. Saudara, kacang tanpa kulit nggak bisa. Kulit perlu, tapi yang dicari adalah buahnya. Nggak ada orang beli kulit kacang. Orang beli kacangnya, buahnya. Ya. Tapi kulit diperlukan untuk supaya bisa mengeluarkan buah, biji kacang itu. Sebab itu perlu saudara saling mengingatkan. Suami kerja baik memang wajib, itu tanggung jawab. Tapi jangan seluruh waktunya habis untuk mencari hal yang fana. Perlu mendidik rumah tangga, perlu mendidik anak-anak, perlu bersekutu dan seterusnya. Musa sekalipun jasmaninya makmur, diangkat anak sebagai putri Firaun, dari putri Firaun. Diangkat anak oleh putri Firaun. Enak saudaraku, semua mapan. Tetapi dia punya pandangan sendiri. Semua yang kelihatan itu fana.
Dia cari yang tidak fana. Ibrani 11 ayat yang ke-27. Ya. Ibrani 11 ayat yang ke-27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi pandangan mata kita harus bisa jernih, melihat di balik itu semua. Apa yang Tuhan akan kerjakan. Haleluya. 2 Korintus 4:18, Ibrani 10:34, 35. Saya bacakan semuanya ini sudah 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Ibrani 10, 34, 35. Demikian firman Tuhan, dikatakan Ibrani 10, 34, 35. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jadi dalam 2 Korintus 4:18, Ibrani 11:27, Ibrani 10:34, 35 itu menjelaskan kita perlu jasmani, tapi itu bukan tujuan. Mobil, ya, kalau Tuhan berkati, kita bisa beli-beli untuk fasilitas. Kita bisa ke gereja bawa rumah, seisi rumah kita bawa, ya, dan seterusnya. Haleluya. Kalau mungkin ada di antara kita, baik suami, baik istri, sudah keliru memprioritaskan hidup ini, sekarang kembali sebelum terlambat. Suami cari duit, baik. Istri cari duit, baik. Rumah tangganya. Pokoknya aku harus kaya, kumpul. Nanti duit itu bisa terbang. Duit itu punya sayap untuk pergi, saudara. Jangan kita terus menumpuk perkara yang fana ini. Perhatikan, suami kerja bagus, istri kerja bagus, tapi harus ada waktu untuk memperhatikan rumah tangga. Haleluya. Sebab yang tidak kelihatan itu yang kekal. Itu yang luar biasa. Kesimpulannya, 1. Orang beriman seharusnya rumah tangganya kuat dan indah. Sebab ada Yesus. Orang beriman seharusnya rumah tangganya kuat dan indah. Sebab ada Yesus. Haleluya. Jadi intinya di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, Kristus, Immanuel, Allah beserta kita. Itu yang membuat kita kuat. Itu yang membuat rumah tangga kita menjadi suasana sorga, menjadi indah. Sebab itu jangan mau dititipi hal-hal yang jelek. Ya. Buang jauh-jauh supaya suasana neraka tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Baik itu prasangka, praduga, saudaraku. Baik itu menuduh, padahal tidak ada bukti yang kuat, cemburu yang berlebihan. Ini semua bisa merusak. Cemburu yang berlebihan dan seterusnya. Ya, pertahankan Immanuel. Allah beserta kita. Allah tidak mungkin beserta kita kalau kita hidup dalam kegelapan. Di dalam Dia tidak ada gelap. Di dalam Dia terang. Jadi jelas. 2. Pikul salib mau menderita karena Kristus. Jadi memikul salib itu karena Kristus.
Coba kita lihat 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi kalau salib Kristus bekerja, penderitaan karena Kristus, maka roh kemuliaan ada di dalam hidup kita. Roh kemuliaan Tuhan ada di dalam hidup kita, sehingga kita menang, sehingga kita berkemenangan. Haleluya. 3. Kalau 2 suami istri ya, sudah bisa sehati oleh pertolongan Roh Kudus, maka rumah tangganya kuat. Kalau 2 suami istri sudah bisa sehati oleh pertolongan Roh Kudus, maka rumah tangganya kuat. Ya. Sebab itu jangan izinkan Tuhan pergi dalam kehidupan kita dengan cara mendukakan Roh Kudus. Jangan. Biasanya Roh Kudus memberi nasihat keras hati. Beri lagi nasihat keras hati. Lama-lama Roh Kudus didukakan, dia pergi. Kalau Roh Kudus pergi, roh yang lain. Kalau Tuhan tidak ada dalam hidupnya, maka ada yang lain, yaitu setan. Kalau setan datang, sudah jelas pekerjaan pembunuh, pembohong, maka kacau. Rumah tangga itu jadi kacau. Jaga supaya rumah tangga kita jadi indah, ada suasana surga. Kalau suami istri bisa sehati dan Tuhan mengikat menjadi satu. Haleluya. Kondisi rumah tangga kita menjelang kedatangan Tuhan tetap terpelihara. Tidak akan roboh. Rumah rohani kita tidak mungkin roboh. Rumah tangga kita terpelihara, termasuk anak-anak kita. Sebab itu suami istri punya peranan yang sangat penting terhadap keluarga. Jaga baik-baik supaya seisi rumah tangga kita bisa diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau mungkin ada kondisi rumah tangga kita yang kurang bagus, mari pada hari ini kita perbaiki. Supaya Kristus ada tinggal di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kembali Engkau mengingatkan kami di masa-masa akhir ini. Kami tidak mau lengah menjaga rumah tangga kami, menjaga kesatuan, kesehatian, sehingga seluruh isi rumah tangga kami boleh diselamatkan. Seluruh isi rumah tangga kami bisa beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa kami. Dan kami terpelihara. Hamba-Mu yakin dan percaya. Tuhan, kalau sungguh-sungguh kami berharap kepada Tuhan, mulai dari suami istri, boleh sehati, maka rumah tangga akan terpelihara, akan indah. Dan hidup keluarga itu boleh menyenangkan hati. Bapa yang baik, berkati hidup umat-Mu, berkati pekerjaan, berkati rumah tangganya, berkati kesehatannya, berkati masa mudanya ya Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan untuk terus boleh melayani pekerjaan. Berkati Tuhan pelayan, berkati Tuhan. Kami percaya kami memiliki Tuhan yang sangat baik. Kalau Tuhan sudah mulai yang baik dalam hidup kami, Tuhan akan meneruskan sampai ke akhir. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari kita mengangkat tangan. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus.
dapat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh menyertai perjalanan hidup kami, dan kami sangat yakin rumah tangga kami terpelihara, rumah tangga kami tetap terjaga, rumah tangga kami mengalami anggur sukacita daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.